Oke, selamat siang Pak Edi dan teman-teman. Jadi di sini saya Alfonso Sasyolanto Situkir dengan nomor NIM 1812013 dari program studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Katolik Musikaritas. Nah, jadi sekarang akan menampilkan tugas OMPI yaitu dengan mencari esensi film. Lalu apa film yang saya tonton adalah film Soekarno dan film The Dictator. Film Soekarno sendiri itu rilis film Diktator. Nah, jadi di sini ada film Soekarno. Film Soekarno itu rilis pada tanggal 11 Desember 2013 dengan durasi 137 menit, disutradarai oleh Pak Hanung Bramantyo. Itu dirilis bertepatan dengan tanggalnya juga pas 11, 12, 13. Jadi untuk esensi yang saya dapatkan dalam film Soekarno adalah yang pertama itu Bung Karno tidak menyerah dalam meraih kemerdekaan Indonesia meskipun beberapa cobaan yang dia dapatkan seperti pengasingan itu tetap masih berjuang di daerahnya. Lalu Soekarno punya tanggung jawab dalam memegang hati para rakyatnya. Tentunya eh, setiap pemimpin itu memiliki kelebihan masing-masing. Tapi di sini Soekarno memiliki peranan dan penting serta kelebihan yang tidak eh, dimiliki oleh semua orang lain, yaitu dia memegang hati para rakyatnya dimanapun dia berada. Lalu di sini Soekarno mampu mengambil keputusan dengan berani dan tepat. Dilihat bahwa kita yang tahu eh, dilihat tadi dalam filmnya, misalkan kita tahu bahwa Soekarno itu berani bernegosiasi dengan pemerintah Jepang untuk apa yang sudah disepakati. Contohnya saja yang sudah dilihat kemarin saat eh, Jepang datang dan mereka menginginkan para putri-putri yang ada di Bengkulu untuk menjadi pelacur. Tetapi pada saat itu juga eh, terpaksa Soekarno harus membiarkan perzinahan berada di tanah Bengkulu karena itu adalah keinginan dari para tentara Jepang. Lalu di sini Soekarno tidak didukung oleh beberapa orang, contohnya saja golongan muda. Tetapi Soekarno pada saat itu tetap berjuang dengan cara yang hati-hati. Cara yang hati-hati itu banyak dalam maknanya. Yang cara hati-hati itu dia juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh golongan muda, tetapi dia harus tetap berjuang dan konsisten untuk perjuangannya sendiri. Lalu di sini yang ada terakhir yang saya dapatkan nilainya itu berani mengambil resiko dan menerima dirinya berkali-kali dalam perasingan. Dari awal diasingkan, dia dimulai dari Jogja, terus diasingkan ke ND, ke Flores, lalu ke Bengkulu, ke banyak lagi. Dari situlah dia harus belajar memang kuat, serta dia juga di tempat daerahnya tersebut juga mengambil hati para rakyatnya juga. Nah, dan juga di sini pada kisahnya Soekarno ditinggalkan oleh istri keduanya karena Soekarno lebih memilih untuk memperminang seperti yang saat itu juga usianya lebih belia daripada Soekarno. Nah, lalu untuk film yang kedua, saya itu adalah film eh, komedi, genre komedi dan politik. Itu disutradarai oleh Larry Charles. Itu rilis lebih lama daripada film Soekarno. Nah, dari sini saya dapatkan nilainya. eh, Al ini pemeran utamanya disebut Aladin. Nah, jadi pada cerita ini Aladin tuh terkenal dengan kontroversial dalam mengambil setiap keputusannya. Keputusannya itu pasti menjadi pro dan kontra bagi orang lain. Tapi di sini Aladin tetap mengambil keputusannya dan dia menunjukkan sikap konsistensinya. Lalu yang kedua untuk Aladin ini mampu menerima saran yang baik bagi negaranya dan meskipun awalnya seorang diktator beliau adalah seorang diktator, tapi pada akhirnya dia bisa mendengarkan aspirasi rakyatnya dan berganti mengubah negaranya itu menjadi negara demokrasi. Lalu di sini eh, si Aladin banyak yang ingin menggulingkan dia dari jabatan dan kewenangannya, tetapi banyak juga hal yang diperjuangkan agar Aladin bisa mendapatkan haknya kembali. Jadi dia berjuang menjadi rakyat biasa, dia berjuang bersama rakyat biasa, bahkan dia berjuang bersama para demonstran untuk mengembalikan haknya lagi kembali sebagai raja. Karena sebelumnya juga Aladin mendapatkan tahta dan jabatan sebagai raja juga karena sistemnya monarki. Lalu di sini
Aladin itu orang yang awalnya keras kepala akhirnya bisa terbuka pikirannya dengan seorang wanita yang mengubah cara pandangnya terhadap suatu masalah, sehingga, Aladin sendiri berubah pikiran untuk ini ada kaitannya dengan poin kedua tadi, mampu menerima saran itu, setelah dilulukan, setelah dia menghadapi banyak masalah akhirnya, eee, cara pandangnya terhadap suatu masalah menjadi berubah, jadi orang yang membuka pikirannya dengan kembali, mendengarkan aspirasi rakyatnya. Nah, sekian aja dari saya untuk esensi yang saya dapatkan dari film-film yang sudah saya tonton, itu dalam tugas kuliah mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Segitu saja. Oke, terima kasih. Selamat siang.